Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sakinah TPQ Bunaya yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang adab bertetangga. Ya, sebelumnya saya izin bertanya dulu sama ibu-ibu, boleh angkat tangan yang nggak punya tetangga? Boleh, menawi hidupnya di hutan sendirian. Ada nggak yang nggak punya tetangga, Cung? Ibu nggak punya tetangga? Di tengah sawah, Masya Allah. Jadi ternyata rumahnya panjenengan mewah, mepet sawah, Masya Allah. Penasaran Bu, rumahnya beliau seperti apa? Ya, datangi rumah beliau, Masya Allah. Rumah mewah nih kok, Masya Allah Bu, oksigennya banyak gitu, Masya Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Jadi tetangganya burung-burung kecil itu ya Bu ya, Masya Allah. Ular katanya, kodok ya kata itu, Masya Allah, Masya Allah. Tapi Ibu ada nggak yang di dekat rumah Ibu itu, ya misalnya mungkin jarak 100 meter rumah gitu? Ada, ya itu tetangga juga berarti. Baik, alhamdulillah berarti semua punya tetangga nggih. Alhamdulillah. Nah, tetangga ini Ibu-ibu di dalam Islam itu adalah orang-orang yang kita wajib untuk kita muliakan. Masya Allah. Sampai-sampai perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 36. Monggo panjenengan buka masing-masing surah An-Nisa ayat 36. Yang bawa HP boleh dicari, yang bawa Al-Quran boleh dicari. Ada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nah ini An-Nisa ayat 36. Silakan dicari dulu. An-Nisa ayat 36. Sudah ketemu belum ibu-ibu? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa 36? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن
innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Baik. Ada beberapa poin yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat 36. Yuk kita tadabburi bersama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Berarti kita tidak boleh, teman-teman, ibu-ibu, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Fokus ibadahnya hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil khusus bagi teman-teman yang belum menikah, orang tua itu didahulukan, ya. Yang ketiga adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Karib kerabat itu, teman-teman, ibu-ibu, adalah saudara-saudara kita yang masih memiliki hubungan satu darah. Baik itu paman kita, pak de kita, pak le kita, atau bude kita, atau kakak kandung kita, adik kandung kita. Maka berbuat baik kepada mereka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, kita diminta berbuat baik kepada anak-anak yatim. Siapa yang disebut anak yatim, ibu-ibu? Yuk kita belajar. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua, baik oleh ayahnya maupun oleh ibunya, dalam kondisi sebelum balik. Itu anak yatim. Jadi kalau suami kita nggak punya ayah, nggak punya ibu, bukan anak yatim lagi. Karena udah besar. Ya, anak yatim itu terhitung anak yatim sebelum mereka balik. Berarti usia sekitar dari 1 tahun sampai 11 tahun lah rata-rata. Ya, kalau sudah usia SMP itu rata-rata sudah bukan yatim, ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka sudah balik. Jadi anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahanda tercintanya, oleh ibunya, terhitung yatim manakala ditinggalkannya pada waktu belum balik. Ya, tapi kalau ada SMA sudah balik kemudian ditinggal wafat oleh orang tuanya, maka ini bukan lagi disebut sebagai anak yatim. Dan yatim ini adalah sebuah panggilan baik kepada orang yang ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya. Kalau di Indonesia kan dibedakan ya, yatim piatu. Ya. Apalagi kalau dua-duanya udah nggak ada, itu udah yatim piatu gitu ya. Nah, kalau dalam istilah Arab, yatim itu adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau oleh salah satu dari kedua orang tua. Baik, kemudian yang keberapa? 5. Sekarang yang kelima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Apa yang dimaksud orang miskin, ibu-ibu? Orang miskin itu orang yang gak punya makanan untuk bisa dimakan hari ini. Ibu-ibu, ada enggak yang gak punya makanan yang bisa dimakan hari ini? Boleh angkat tangan. Ada panjenengan yang gak punya beras? Bukan belum beli ya, saya gak punya beras di rumah pas habis, tapi uangku masih 1 juta. Nah, itu beda. Gak punya uang, gak punya beras untuk bisa dimakan hari ini, boleh angkat tangan. Ada enggak? Alhamdulillah, berarti panjenengan kaya semua. Amin. Oh iya, apa kata Rasulullah? Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman dan memiliki makanan untuk bisa dimakan pada hari ini, maka sesungguhnya dia mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah. Jadi kita bersyukur, ibu nggih. Alhamdulillah kita semuanya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada orang miskin nggak punya makanan untuk dimasak hari ini, maka kita
kita berbuat baik kepada mereka, dan ini bagian dari ibadah. Ya, baik. Yang keenam ya. Yang keenam adalah berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu ada dua. Ada dzil qurba, ada jaril junub. Jadi ada wal jari dzil qurba, ada wal jaril junub. Bedanya nopo ustazah, gitu ya. Kenapa kok Allah membedakan? Kalau Allah tidak membedakan kan cukup satu saja, berbuat baik kepada tetangga. Tapi di sini Allah membedakan antara berbuat baik kepada tetangga al-jari dzil qurba, itu tetangga yang masih memiliki ikatan hubungan satu darah. Jadi kita punya karib kerabat nih Bu, Pak D kita, Pak Le kita, Bude kita, kakak kita, adik kita. Nah mereka tuh tetangga kita. Itu jari dzil qurba. Itu adalah tetangga yang memang harus kita prioritaskan. Tetangga yang masih punya hubungan darah, karib kerabat. Ya, sudah karib kerabat, tetangga pula. Maka berbuat baik kepada mereka itu mendapatkan dua pahala. Pahala apa? Pahala menyambung tali silaturahmi dan pahala berbuat baik kepada mereka. Ibadahnya lebih agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih banyak. Masya Allah. Bu, tapi Bu, ada tapinya ya. Terkadang kalau kita punya karib kerabat dan karib kerabat itu menjadi tetangga kita, terkadang jalannya tuh nggak mulus. Gimana? Ada sesuatu yang mungkin ya akhirnya apa hubungannya nggak dekat, gitu kan ya. Maka dari itu nasihat untuk kita semuanya, apabila suatu hari kita punya tetangga dan tetangga tersebut ternyata masih ada hubungan darah dengan kita, kemudian qadarullah misalnya tetangga yang punya hubungan darah itu tidak berbuat baik kepada kita, maka kita sebagai hamba Allah yang baik terus berbuat baik kepada mereka. Bukan karena kita pengen dibaikin oleh mereka, tapi karena kita ingin mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak kisah punya tetangga karib kerabat yang kakak adik, bude pakle, ponakan nggak akur? Banyak, masya Allah. Padahal perintahnya berbuat baik. Maka kalau sempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetangga yang seperti itu, kita sudah berbuat baik, tapi ternyata tetangga karib kerabat kita yang masih dekat dengan kita itu ternyata tidak pernah ya membalas kebaikan kita, tidak usah jadi pikiran. Allah sudah mencatat pahala bagi kita manakala kita berbuat baik kepada mereka. Sudah cukup. Ya kita cukup mendapatkan pahala dari Allah, sudah cukup. Gitu ya. Kan pernah tuh ada jamaah waktu saya mengisi di Masjid Firdaus Moto itu, ada salah satu jamaah yang bertanya kepada saya, "Ustazah, tetanggaku dolim banget," katanya gitu ya. Dolimnya tuh sampai dolim banget gitu ya. Begini. Terus apa yang harus saya lakukan Ustazah? Saya bilang ya sudah Bu, doakan, berbuat baik. Tapi saya sudah berbuat baik, dia tidak menghargai diri saya, kata ibunya. Tenang Bu, yang jenengan gak dihargai tetangganya, dengan Allah kasih penghargaan langsung ke jenengan. Terus ibunya diem aja, masya Allah. Ya, orang kalau tauhidnya sudah bagus, ya ibu-ibu sudah tidak lagi mengharapkan pujian dari tetangganya. Sudah, alhamdulillah engkau wahai Rabbku yang menjadi saksi, aku telah berbuat baik kepada tetanggaku. Urusan dia berbuat baik kepada kita atau tidak bukan urusan kita. Ya, yang penting kita sudah melaksanakan perintahnya Allah. Baik, yang keberapa ya, Ibu? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah berbuat baik kepada tetangga kita, namun tetangga kita ini tidak ada hubungan darah sama sekali, bukan karib kerabat kita. Ya, ada tetangga-tetangga yang memang kita tidak ada hubungan darah gitu ya, Ibu-ibu ya. Ini juga sama, Allah meminta kita untuk berbuat baik. Dan ibu-ibu, tetangga yang kita berbuat baik, ya kan ada tuh tetangga itu kalau dalam Islam ibu-ibu ada yang mengatakan tetangga itu satu di depan kita, ya depan rumah kita, satu di belakang kita, satu di kanan kita, satu di kiri kita.
Ada juga yang mengatakan 40 tetangga itu. 10 depan, 10 samping, 10 kiri, 10 kanan, tadi 10 belakang. 40 itu tetangga kita. 1 RT. Nah, itu tetangga semua. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang ke-8 adalah di sini disebutkan wasahibi bil jambi wabnis sabil. Kita berbuat baik kepada teman sejawat. Ya, wasahibi bil jambi itu teman sejawat. Teman sejawat itu ya teman-teman kita. Ya, bestie kita. Nah, kita berbuat baik. Jadi ini ujian ibu-ibu. Ketika kita berbuat baik kepada bestie kita, contohnya misalnya panjenengan Masya Allah udah mulia hatinya berbuat baik, berbagi macam-macam ya. Tapi ternyata kadang bestie kita itu belum diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kita. Kita sakit hati napa mboten? Jujur. Sakit hati napa mboten, Bu? Sakit. Betul. Tapi kalau kita ngikutin apa kata hati kita sakit hati terus kita pikirin, lama-lama kita yang sakit. Ya. Maka dari itu kaidahnya kalau kita berbuat baik kepada bestie kita, jangan berharap terlalu tinggi dari bestie kita. Jangan terlalu berekspektasi, punya harapan, oh bestieku nih, aku hari ini traktir, ya sesok gantian. Ternyata ketemu lagi sama bestinya, dia nggak tahu diri, nggak traktir kita, yowes kita lagi yang traktir. Terus saja, ya sudah nggak usah sakit hati. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pahala mentraktir orang, ya. Kalau kita sakit hati, ibu-ibu, berarti pertanyakan hati kita. Untuk siapa kamu berbuat baik? Nah, kan gitu ya. Baik, yang keberapa ini? 9. Berbuat baik kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini siapa Ustazah? Orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Baik, kemudian yang terakhir, yang ke-10, kita berbuat baik kepada hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak-budak. Zaman dulu tuh ada budak. Baik. Zaman sekarang ya kepada pelayan kita lah ya. Kalau kita punya ART ya berbuat baiklah kepada ART kita. Gitu ya. Karena itu bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu tahu bahwa ART itu pada hakikatnya status mereka di hadapan kita mungkin mereka adalah ART kita. Tapi subhanallah bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan ya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai melihat orang itu hanya dari dohirnya saja. Hanya dilihat dari apa yang kita lihat. Kita nggak tahu, mungkin ART kita Masya Allah salatnya lebih rajin, puasanya lebih rajin, sedekahnya lebih banyak, dan hanya status sosial saja dia lebih rendah daripada kita, tetapi di hadapan Allah semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ibu-ibu di sini coba lihat deh. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa berbuat baik kepada tetangga kita itu bagian dari ibadah. Tulis, Bu. Jadi ibadah menikah ya, bukan hanya sholat, bukan hanya berzikir, bukan hanya baca Al-Quran, tapi ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita, itu pun bagian dari ibadah. Baik, adab-adabnya bagaimana Ustazah? Adab-adabnya yang pertama, kita berusaha memuliakan tetangga kita. Caranya bagaimana memuliakan tetangga kita? Caranya diantaranya adalah kita tidak menyakiti tetangga kita baik dengan tangan kita maupun dengan lisan kita. Hati-hati, Bu, ketika kita waliyadzubillah summa waliyadzubillah berbuat buruk kepada tetangga kita, baik dari sikap kita ataupun sikap anak-anak kita. Kan kadang ada tuh, misalnya ya, kita punya tetangga kita udah baik, tapi ternyata anaknya yang nggak baik, gitu loh. Pernah nggak lihat ibu-ibu, ya, lihat kondisi di mana anak tetangga kita itu, subhanallah, sering kali mengganggu diri kita. Pernah? Ya, pernah nggak? Pernah, ya. Maka
ketika anak tetangga kita mengganggu diri kita, maka sikap kita adalah bersabar. Apa Bu? Bersabar. Dan di antara sikap kita dalam memuliakan tetangga kita adalah jangan sampai tetangga kita terganggu dengan apa yang kita lakukan. Contoh, misalnya kita nyetel musik keras-keras Bu, ya, apalagi musiknya musik rock pagi-pagi, jreng ya, atau dangdutan, atau campur sarian. Nah, ya itu jangan keras-keras, bahkan kalau bisa jangan usah, ya gak usah sekalian ya. Ya kenapa? Karena subhanallah bisa jadi tetangga kita akhirnya terganggu dengan suara-suara yang seperti itu. Dan kira-kira di Indonesia ini ibu-ibu banyak nopo mboten nggih? Banyak, masya Allah, banyaknya kenceng ya. Maka hati-hati ya, jangan sampai suara dari rumah kita itu mengganggu tetangga kita. Atau misalnya malam-malam ya, ba'da isya tetangga kita mau tidur, anak kita mainan panci ya, misal ya, nabu panci reng ribut gitu ya. Maka biasakan kita bilang ke anak kita, nak, jangan keras-keras, nanti takut mengganggu tetangga. Ya, itu juga pernah saya katakan kepada anak laki-laki saya, nak, jangan keras-keras, tetangga kita lagi tidur. Ya. Kenapa? Agar anak paham bagaimana memuliakan tetangga. Ya. Atau misalnya memuliakan tetangga caranya ibu-ibu, kalau panjenengan punya apa? Punya hewan. Ya, hewan tuh bahasa Jawanya apa? Hewan. Nah, punya hewan peliharaan, entah itu kucing, entah itu ayam, entah itu mentok, nah, apalagi yang biasanya sering dipelihara, bebek, apalagi burung dara, nah, apalagi unta, enggak ada ya unta ya. Nah, apa Bu? Banyak ya Bu, angsa. Oh, banyak angsa. Nah, hati-hati kalau ternyata angsa kita berkeliaran, ayam kita berkeliaran, burung kita berkeliaran, ternyata mengotori rumah tetangga kita. Itu zalim namanya. Ya. Jadi jangan sampai kita menikmati telurnya, tetangga kita menikmati kotorannya. Nah, itu mboten pareng. Betul, dan ini termasuk bagian dari kedzaliman. Kita sih enak-enak aja, rapopo. Ya ayamku jalan-jalan, healing-healing gitu ya. Dia udah sumpah di kandang. Jalan-jalannya kemana Bu? Yang ngapeli ayam tetangga kita. Ya. Ternyata pas di rumah tetangga dia buang kotoran. Pernah nggak ibu-ibu punya tetangga yang begitu? Ada. Terus sikap ibu gimana? Diem aja ya, didoakan tetangganya. Sampai saya tuh pernah ya diberitahu oleh salah satu jamaah kajian yang biasa antar jemput saya di sebuah pengajian itu, beliau bilang, Ustazah, kami itu hidup di sebuah tempat di mana kami punya tetangga saya itu melihara ayam kampung banyak, kata beliau gitu ya, karena memang buat jualan juga. Sampai tetangga saya itu bilang, ya di arisan RT itu bilang, ibu-ibu, kalau sampai ayam saya berkeliaran di rumah ibu-ibu halal, dipotong, boleh, sembelih. Katanya betul itu ada. Iya. Terus kata jamaahnya, boleh nggak Ustazah? Misalnya pas ayam tetangga saya itu pas bertamu ke rumah saya, terus kita apa? Kita ambil, kita sembelih, ya boleh, silakan. Nah itu udah dihalalkan sama yang punya. Nah orang-orang yang seperti itu nggak banyak ya. Yang ada kalau kita sembelih dia marah-marah. Masya Allah, itu ada loh di Jogja. Ya saya juga bilang ke jamaahnya, Masya Allah, tetangga jenengan ki api itu ya. Nggih Ustazah, kata tetanggaku itu, Masya Allah anak ayamnya itu bertelur terus katanya. Masya Allah. Sampai bilang begitu. Kalau sampai ayamku ya berkeliaran ke rumah kalian dan ngotori rumah kalian, boleh disembelih, halal katanya. Masya Allah. Ya Masya Allah. Dan itu ya Allah, ibu-ibu banyak ya di antara kita yang kurang sadar bahwa itu termasuk mengganggu bagian dari zalim kepada tetangga. Subhanallah. Apalagi pecinta kucing. Ya,
Kucingnya berkeliaran ke rumah tetangganya. Ya, untuk apa? Untuk buang kotoran karena nggak disediain pasir di rumahnya. Ya, akhirnya tetangganya dapat kotorannya. Ini juga hati-hati. Ya, baik. Dan berbuat baik kepada tetangga teman-teman dengan memberikan makanan. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu dengan memberikan makan. Baik makanan yang siap saji maupun makanan yang masih mentah, bahan makanan yang masih mentah. Ya, Masya Allah, ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, waktu kami masih di Yaman, kami tuh merasakan dua ini dari tetangga kami. Jadi terkadang di depan pintu para penuntut ilmu orang Indonesia itu, kita orang Indonesia ini, ya kita ini orang Indonesia, para penuntut ilmu dari Indonesia, kalau sudah di sana itu kayaknya tuh orang-orang lihat kita kasihan, ya. Padahal kita nggak minta-minta, nggak tahu mereka itu asalnya kata mereka kasihan orang Indonesia itu. Nah, kenapa kok kasihan di hadapan kalian? Karena orang Indonesia itu rata-rata, ya kalau ke pasar beli, kata mereka, kalau kita belinya daging dada, orang Indonesia itu minta cekernya. Iya, orang Arab itu Bu, orang Arab nih kok boten kerso, nggak suka yang namanya kepala, ceker, kaki, jeroan. Orang dibuang, nggih Bu Suryati ini lama di Madinah ya. Orang kita, orang Indonesia, Masya Allah, Allahumma barik, itu apa? Ya daripada dibuang, bilang ke mana? Ke tukang ayamnya, ke tukang kambing. Wis, pokoknya kakinya buat saya, buntutnya jangan dibuang, ya mau batir, ya. Dibuat masakan. Ya, maka dari itu orang Yaman bilangnya kasihan orang Indonesia, katanya gitu. Ya, padahal kita ya nggak pernah bilang kasihanilah saya, enggak, gitu ya. Akhirnya apa? Inisiatif mereka, kalau mereka punya uang, mereka belikan gandum. Karena dulu kita di sana makannya sehari 3 kali Bu, makan nasi hanya siang saja, pagi roti, malam roti. Nah gandum itu satu waring itu sering kali ya diletakkan oleh orang-orang Yaman di depan pintu orang Indonesia. Subhanallah. Dan di situ ditulis, ini buat kamu, silakan digunakan. Ya, jadi kadang kita buka pintu, duh, ada hadiah gandum nih. Nggak ditulis dari siapanya, silahkan digunakan, gitu ya. Pernah juga suatu hari tetangga saya, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau sekarang berada di Madinah. Beliau ini kalau pas puasa Bu, ya, beliau kirimi kami orang Indonesia dengan makan untuk berbuka puasa. Sahur juga begitu. Jadi sahur itu diketuk rumah kita, ketuk. Ini makan sahur buat kamu. Ya. Itu budaya itu masih ada di Yaman. Di Indonesia kan nggak ada orang sahur jalan-jalan ngasih makan tetangganya, nggak ada kan Bu? Kecuali kalau buka puasa mungkin iya, bikin kolak banyak bagi-bagi tetangga, bikin apa lagi Bu? Kalau yang suka dibagi-bagi ke tetangga, apa? Bikin bubur jenang, dibagi-bagi ke tetangga, atau bikin sayur dibagi-bagi ke tetangga, itu masih ada. Alhamdulillah di negeri kita untuk berbuka puasa, tapi bukan untuk sahur. Subhanallah di Yaman, ya Masya Allah, kami masih merasakan Masya Allah ketika sahur diketok ya oleh tetangga saya, Masya Allah dikasih makan sahur, Masya Allah. Sampai yang lebih unik lagi Bu, ya saya cerita mudah-mudahan nanti di Indonesia ada. Di Yaman itu tetangga kami, ketika kami datang ke Yaman 2004, tetangga kami bilang ke kami, ya dah kamu nggak usah beli kulkasku segedebek lemari, katanya gitu. Sini tak liatin. Orang-orang kalau beli kulkas gede-gede kan besar, ya. Dan beliau tahu persis gitu ya. Kata tetangga saya apa? Dah, kamu kalau mau nitip apa aja, mau nitip daging, mau nitip sayur, silakan. Sampai saya dikasih tahu, nih bagian ini bagian punyamu. Masya Allah, Bu, di Indonesia ada nggak ceritanya tetangga kita begitu? Yakin? 100%? Iya, ada nggak yang nawarin? Bu, jenengan nggak punya kulkas, silahkan. Kulkas saya ada 2 pintu, sebelahnya buat jenengan, sebelahnya buat saya. Kayaknya nggak ada ya. Di sana kami masih menemukan. Masya Allah. Sampai kami tuh akhirnya nggak punya kulkas, bukan karena kami nggak mau beli, tapi karena tetangga yang begitu baik. Ya, mereka punya kulkas 2, saya ingat betul. Dipinjemin kami akhirnya. Nih, ini kulkas pakai aja. Ya, sampai kamu pulang baru dikembalikan. Masya Allah.
Jadi kami tuh merasakan begitu luar biasa baiknya tetangga-tetangga kami di Yaman, karena mereka paham bahwa sesungguhnya memuliakan tetangga ini bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai memuliakan tetangga ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, kedudukannya disamakan dengan iman. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Dan di antara, ya, sikap kita dalam memuliakan tetangga kita, kalau tetangga kita ada di depan, yuk kita sapa, gitu ya. Barusan tadi, alhamdulillah saya sudah praktek. Saya dijemput oleh Uni Yosi. Saya punya tetangga, Bu. Depan rumah kami itu ada taman, masya Allah. Tamannya indahnya luar biasa. Kami bisa memandang begitu banyak, ya, masya Allah, bunga-bunga yang indah, masya Allah. Dari taman tetangga kami, karena memang beliau jualan tanaman. Betul, ya. Itulah rezeki. Rezeki itu begitu. Kita nggak melihara, tapi kita diberikan kesempatan untuk melihat, itu rezeki. Ya, nggak usah merawat, tapi kita diberikan kan. Oh, ibu kalau punya bunga, apa yang dimanfaatkan dari bunga? Coba saya tanya. Keindahan kan? Kalau buah kan dimakan. Lah ketika panjenengan punya tetangga, masya Allah, ya, terus tetangga kita melihara bunga dengan beraneka ragam warnanya, terus kita bisa melihat itu rezeki, ya, bahagia, masya Allah. Maka ketika tadi saya mau berangkat, mau ke mobilnya Uni Yosi, tetangga saya ada lagi nyapu, ya, saya sapa, Bu, mau nggak laris-laris nggih, gitu. Oh, amin, katanya gitu. Ya kan kita nyapa mereka kan gratis, ya, apalagi sambil didoakan. Maka kalau kita punya tetangga, kita lagi lewat, ya, tetangga kita ada di depan rumah, minimal kita sapa tetangga kita. Ya, jangan sampai kita punya tetangga tapi kita nggak mau menyapa mereka. Ya, enggak lah Ustazah, boten. Kenapa, Bu? Wah, kemarin aku punya masalah sama tetanggaku, gitu ya. Wis rukun gitu ya. Di dunia ini cuma sebentar, ya. Dah nggak apa-apa, tetangganya yang salah, kita yang minta maaf, gitu ya. Loh, kok bisa Ustazah? Lah iya. Kenapa? Karena kalau kita nggak minta maaf ya nggak rukun-rukun, sudah, ya. Selesaikan urusan kita di dunia, jangan sampai dibawa-bawa sampai ke akhirat, rugi, Bu. Ya, kalau kita punya tetangga tapi kita nggak rukun sama tetangga kita, subhanallah. Maka di antara kenikmatan seorang hamba, kata Rasulullah SAW, di antara kebahagiaan seorang hamba adalah mana kalau Allah berikan kepadanya tetangga yang saleh. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah itu, seorang hamba itu dia berbahagia kalau dia mendapatkan pasangan hidup yang solih dan solihah. Ya. Yang kedua, kalau Allah karuniakan untuknya rumah yang luas, hunian yang luas. Kalau Allah karuniakan tetangga yang baik, itu kebahagiaan. Dan yang keempat, kalau Allah karuniakan kendaraan yang hani, yang nyaman. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah 4 poin ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Ustazah, masya Allah ya, yang dikasih sama Allah tetangga baik itu luar biasa. Tapi qadarullah, tetangga tuh belum baik, gitu ya misalnya. Apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Ibu udah tahu ilmunya, sabar. Kenapa? Doakan dan sabar. Dan sabarnya kita kepada tetangga kita dalam menghadapi perilaku yang aneh-aneh, ya, itu bagian dari ibadah, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Diomel-omeli nama tetangga kita bilang apa? Nggih, Bu, gitu ya. Tapi dalam hati, insya Allah tetanggaku tuh gimana tuh, yuk, gitu ya. Didoain, sabar, argo pahalanya naik, masya Allah. Tapi masalahnya kalau sudah real kenyataannya, Bu, ya itu benar-benar ujian gitu. Ya, kita masih sabar apa mboten, ya, gitu kan ya. Baik, di antara tanda memuliakan tetangga kita, sikap kita dalam memuliakan tetangga kita adalah kita tidak mengganggu rumah
tetangga-tetangga kita. Jadi jangan sampai wal'iyadzubillah ada ceritanya wal'iyadzubillah seorang istri berselingkuh dengan suami tetangganya, atau seorang suami berselingkuh dengan istri tetangganya. Dan ketika ada orang berzina dengan istri tetangga, apa kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, itu bagian dari dosa besar. Jadi bagian dari dosa besar itu menyekutukan Allah, membunuh anak-anak karena takut miskin, dan berzina dengan pasangan tetangganya. Subhanallah, itu boten pareng sama sekali. Ya, mungkin suaminya LDM-an sama suaminya di luar kota gitu ya. Ya, kemudian dia ini apa? Misalnya seorang istri ini pengen dapat perhatian dari suaminya, tapi suaminya nggak ada di rumah. Ya, terus tetangganya berbuat baik, misalnya akhirnya berzina, naudzubillah min dzalik. Maka ini termasuk bagian dari dosa besar. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita berlindung kepada Allah dari dosa zina, karena banyak hari ini orang-orang yang terjebak dalam dosa perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita dan kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian ibu-ibu yang kedua adalah ya, kepada siapa kita lebih ya berbuat baik. Maka di sini disebutkan bahwa di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan pintu kita. Ustazah, kalau pintunya banyak, ya dipilihlah yang dekat dengan tetangga kita ini pintu yang mana? Gitu. Maka tetangga yang pintunya paling dekat dengan rumah kita, itulah tetangga yang seharusnya kita perhatikan. Jadi tetangga yang paling dekat pintunya itu tetangga yang harusnya kita prioritaskan. Kemudian ada juga perintah diperbolehkannya tetangga kita menyenderkan kayu di dinding kita. Ya. Jadi kalau misalnya nih, kadang ujian juga ya ibu-ibu. Ini ujian ya. Saya tuh pernah ketemu sama uti-uti ya di dekat rumah kami tuh, ya simba-simba punya tetangga lagi ngerenov rumah. Ya. Ya orang kalau renov rumah kan kadang debunya berterbangan, gimana? Kadang kayu-kayu yo berseliweran gitu ya. Ya apa aja subhanallah. Uti ini curhat ke saya. Jadi masya Allah, saya bukan konsultan ibu-ibu, bukan juga psikolog, tapi kadang suka dicurhatin sama simba-simba. Ya. Kata simba ini bilang ke saya, ya Allah, saya tuh nggak nyaman, kok tetanggaku ki bangun ki kayak gini, saya dengerin aja. Baru terakhir, ya Allah Uti, semoga Allah berikan pahala untuk Uti nggih atas kesabaran panjenengan. Amin, katanya gitu. Jadi kadang subhanallah ibu-ibu, kalau kita merenov rumah ya, jangan sampai misalnya tetangga kita akhirnya terganggu. Kalau mau menyandarkan kayu kita ya, yo kita bilang dulu ke tetangga kita, gitu ya. Jadi bolehnya kita menyandarkan kayu dan lain sebagainya ke rumah tetangga kita, ya. Dan jangan sampai kita dolim ibu-ibu, ya. Kalau misalnya kita punya tanah nih, tanah kita tuh pas-pasan, tahu pas-pasan? Pas-pasan dengan tanah tetangga kita, maka jangan sampai kita nyorong ambil tanah tetangga kita untuk dibuat bangunan rumah kita. Jangan. Kenapa? Karena seberapa senti saja kita ambil tanah tetangga kita, maka itu akan menjadikan dosa dan berujung dengan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ada banyak ya subhanallah di negeri kita ini orang-orang yang punya tanahnya pas-pasan, akhirnya apa? Yang ngambil tanah tetangganya, mungkin tetangganya belum dibuat bangunan, akhirnya apa? Ya ambillah semeter, gitu ya subhanallah. Itu nggak boleh. Ya, atau kita membangun ini yang kadang suka nggak disadari ibu-ibu ya, membangun jendela. Ternyata jendelanya itu menghadap rumah tetangga kita, samping ada tanah tetangga kita, terus kita bikin jendelanya ini jendela yang zaman dulu tuh Bu, yang ada apa bukaannya, akhirnya apa ya, kayunya ini nyampe ke rumah, ke tanah tetangga kita, gitu ya. Maka itu juga nggak boleh ya. Jadi masya Allah, hati-hati
Ya, kalau pengen jendela dibuatlah jendela yang paten, yang itu nggak bisa dibuka, udah kaca misalnya. Bahkan nggak boleh juga kita bikin 2 lantai bangunan di mana ternyata jendela kita itu akhirnya bisa melihat aurat tetangga kita, itu juga nggak boleh. Ya, itu bagian dari sesuatu yang kadang kita nggak sadar. Ya, maka dari itu semoga Allah jauhkan kita semuanya dari tetangga-tetangga yang tidak baik. Ya, karena dalam Islam kaidahnya kalau kita punya rumah atau mau mendirikan bangunan tempat tinggal, lihat dulu siapa tetangganya. Bukan lihat seberapa elit tanah tersebut, tapi lihat tetangga kita. Siapa tetangga kita? Ya, kenapa? Karena kita akan bermuamalah dengan tetangga kita. Kan nggak mungkin kita nggak bermuamalah sama tetangga kita. Kalau seandainya misalnya Masya Allah tanahnya bagus, rumahnya bagus, tapi tetangganya nggak bagus, mending kita cari yang lain. Ya, banyak orang-orang sekarang pengen punya perumahan elit misalnya ya, tapi nggak lihat kanan kiri kayak mana, pokoknya beli aja. Setelah dihuni ternyata punya tetangganya yang nggak baik, akhirnya pindah. Itu banyak. Ya, maka dari itu bagi panjenengan yang mau bangun rumah, pertama kali kalau mau bangun rumah lihat dulu siapa tetangganya, gitu ya, sebelum lihat rumah atau tanahnya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman, di antara poin yang dituliskan oleh Syekh adalah haramnya mengganggu tetangga. Subhanallah, subhanallah. Ya, haramnya mengganggu tetangga. Tadi kita sudah sebutkan ya, bagaimana mengganggu tetangga itu misalnya dengan suara kita, dengan sikap kita, dengan lisan kita, dengan kotoran-kotoran hewan peliharaan kita, misalnya dengan anak-anak kita, atau dengan sesuatu yang memang tetangga kita terganggu dengan sikap atau lisan kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tetangga-tetangga yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan tetangga-tetangga kita semuanya telah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati tetangga-tetangga kita yang belum berbuat baik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita tetap berbuat baik kepada tetangga kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.